Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita sering mendengar bahwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada mereka makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, terutama adalah kepada para dewa. Atau dalam Buddhis, para dewa adalah makhluk-makhluk yang memang dilahirkan di alam kedewaan atau alam saga, alam surga. Nah, kadang-kadang para dewa ini mendatangi Sang Buddha, mereka terkadang hanya mengucapkan syair yang isinya adalah dhamma, disampaikan kepada Sang Buddha, apakah nanti Sang Buddha menyetujui atau tidak. Tapi terkadang juga adalah datang ke Sang Buddha dan bertanya mengenai poin-poin dhamma yang sangat sulit untuk dijawab oleh manusia biasa. Karena terkadang para dewa ini datang pada Sang Buddha dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah riddle atau sifatnya adalah teka-teki. Pertanyaan yang kalau kita tidak paham apa yang ditanyakan, tidak paham arah arah pikiran dari si penanya tersebut, apalagi seorang dewa, maka mustahil untuk bisa menjawab secara tepat. Nah, itulah salah satu khotbah yang diberikan Sang Buddha, adalah khotbah yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya bernama Kati Cinda Sutta. Khotbah ini disampaikan Sang Buddha atas pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang dewa dengan menggunakan satu syair. Nah, dewa ini bertanya, Kati Cinde Kati Jahe, Kati Jutari Bawaye, Kati Sangga Tigo Biku Oga Dinoti Ucati. Berapakah yang harus dipotong? Berapakah yang harus ditinggalkan? Dan berapa pula yang harus dikembangkan selanjutnya? Seorang biku setelah mengatasi berapa ikatan, ia disebut sebagai yang telah menyeberangi banjir. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya sulit untuk dijawab. Karena dewa tersebut mengatakan mengenai nominal berapa yang harus dipotong, berapa yang harus ditinggalkan, berapa yang mesti dikembangkan selanjutnya, berapa ikatan yang mesti diatasi, dan sehingga biku demikian orang tersebut dikatakan telah mengatasi atau telah menyeberangi banjir. Nah, ditanya demikian, Sang Buddha menjawab, Panca Cinde, Panca Jahe, Panca Jutari Bahawaye. Panca Sangga Tigo Biku Oga Tinoti Wucati. Dan Sang Buddha menjawab, 5 hal itu harus dipotong. 5 hal harus ditinggalkan. Dan ada 5 hal yang mesti dikembangkan selanjutnya. Dan seorang biku yang telah mengatasi 5 ikatan, ia dikatakan sebagai yang telah menyeberangi banjir. Nah, jawaban Sang Buddha ini pun juga sulit untuk dipahami. Kalau bukan misalnya seorang dewa. Ya memang dewa ini intelijen, dewa ini cerdas, maka jawaban Sang Buddha ini sudah dapat dipahami oleh dewa tersebut. Nah, kita ini tidak bisa memahami kalau kemudian tidak melihat kitab ulasan atau kitab komentar yang menjadi pengulas bagi apa yang disampaikan terutama oleh Sang Buddha, apa yang disebut sebagai 5 hal yang mesti dipotong, apa yang dimaknai sebagai 5 hal yang harus ditinggalkan, kemudian 5 hal apa yang memang harus dikembangkan selanjutnya, kemudian 5 hal apa yang harus diatasi oleh seorang biku sehingga dia dikatakan menyeberangi banjir. Dan kata banjir pun juga banjir yang seperti apa? Apakah banjir air atau banjir lainnya, ini juga harus dipahami. Nah, kitab ulasan yang ditulis oleh para sesepuh kita, oleh para biku zaman kuno yang lebih mengerti, lebih paham apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, karena mereka adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Sang Buddha, mereka adalah para praktisi Dhamma yang luar biasa, sehingga mereka lebih memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Sang Buddha. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang dimaksud dengan 5 hal yang harus dipotong, kitab ulasan menyampaikan bahwa ini mengacu kepada
5 belenggu bawah atau disebut Oram Bagya Sangyojana. Jadi 5 belenggu bagian bawah. Ini mengacu kepada belenggu-belenggu yang harus dihancurkan oleh seorang anagami. Yang tidak lain adalah 3 belenggu pertama yang telah dihancurkan oleh seorang yang telah mencapai Sotapanna, yaitu belenggu Sakkaya Ditthi. Jadi belenggu berkenaan dengan pandangan tentang bahwa ada diri, ada self, berhubungan dengan batin dan jasmani. Kemudian yang kedua, belenggu Silabhata Paramasa, yaitu kemelekatan terhadap aturan-aturan tertentu, ritual upacara tertentu, dianggap sebagai yang membawa kepada kebebasan. Kemudian yang ketiga adalah belenggu Wicikicca, keraguan-raguan, yaitu keraguan-raguan utamanya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap Nibbana. Nah, 3 belenggu ini bagian dari 5 belenggu bawah, yang mana ini dihancurkan oleh seorang Sotapanna. Tapi ada 2 belenggu lagi yang juga bagian dari belenggu yang bagian bawah atau Oram Bagya, yang adalah belenggu Kama atau Kamaraga dan juga Patiga. Kamaraga adalah nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Dan Patiga adalah kebencian, ketidaksukaan, termasuk kemarahan, dengki, dan semacamnya. Nah, 2 belenggu ini telah dilemahkan oleh seorang yang mencapai Sakadagami, atau yang kembali lagi satu kelahiran, tapi telah dihancurkan oleh seorang Anagami. Maka yang harus dipotong adalah 5 belenggu bawah. Tetapi ini belum cukup. Masih ada 5 belenggu lainnya yang harus ditinggalkan. Maka ketika ditanya, Kati Jahi, berapa yang harus ditinggalkan? Maka dijawab oleh Sang Buddha, Panca Jahi, bahwa 5 hal itu harus ditinggalkan. Dan 5 hal ini tidak lain adalah belenggu bagian atas. Jadi Udam Bagya Sangyojana. Jadi belenggu-belenggu bagian atas yang terdiri dari 5. Yang tidak lain adalah nafsu keinginan untuk terlahir di alam Brahma, yaitu alam rupa Brahma, atau Brahma yang masih sifatnya materi. Kemudian nafsu keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma, yaitu alam Brahma yang non-materi. Kemudian yang ketiga adalah udaca, yaitu kegelisahan. Ini juga adalah belenggu. Maka seorang arahanta yang telah menghancurkan belenggu ini dikatakan sudah tidak memiliki kegelisahan. Bahkan secara fisik dikatakan sudah sangat tenang. Maka dikatakan sebagai tidak ada hatta kukuca pada kukuca. Jadi kegelisahan berkenaan dengan tangan dan kakinya. Jadi kalau kita melihat ada orang kadang-kadang yang ketika duduk kakinya goyang-goyang, itu kegelisahan. Itu muncul dari sebuah batin yang gelisah. Entah kegelisahan karena kesenangan indrawi, atau kegelisahan disebabkan karena kekhawatiran, kebencian. Itu kegelisahan. Nah, dan juga seorang ini yang dimaksud dengan Udam Bagya Sangyojana atau belenggu yang bagian atas ini juga adalah mana, pembandingan. Jadi ketika masih ada bentuk pikiran, persepsi membanding-bandingkan apakah saya lebih tinggi, lebih rendah, atau sejajar dengan yang lain, itu adalah juga belenggu yang harus ditinggalkan. Dan yang kelima adalah belenggu awija, ketidaktahuan. Ketidaktahuan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, 5 belenggu ini itu juga harus ditinggalkan. Nah, 5 belenggu ini akan ditinggalkan dan dihancurkan tidak lain adalah oleh seorang arahanta. Maka ketika ditanya 5 harus dipotong, 5 harus ditinggalkan, ini mengacu kepada 10 belenggu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan panca cutari bhawai? Bahwa ada 5 yang harus dikembangkan selanjutnya. Yang tidak lain ini mengacu kepada 5 indria atau pancindria. Ini adalah 5 kualitas batin yang harus dikembangkan oleh siapapun yang mempraktikkan dhamma demi hancurnya kotoran batin. Nah, 5 indria ini tidak lain adalah keyakinan. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap kebenaran. Yang kedua adalah semangat. Semangat untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk.
semangat untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat, yang membawa kepada kebebasan. Yang ketiga adalah sati perhatian, satindria, indria perhatian, adalah berperhatian terhadap 5 gugusan, terhadap 4 landasan perhatian, punya perhatian yang benar, punya perhatian yang baik. Yang keempat adalah samadindria, indria keteguhan batin, indria ketenangan, indria konsentrasi. Yang kelima adalah panindria atau indria kebijaksanaan, punya kebijaksanaan. Tentunya kebijaksanaan yang mengacu kepada pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Kebijaksanaan yang berhubungan dengan padicak samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Kebijaksanaan berkenaan dengan tilakana, 3 karakteristik fenomena, ketidakkekalan, duka penderitaan, dan juga ketanpadirian atau anatta. Nah, 5 ini adalah yang harus dikembangkan selanjutnya. Jadi pancacutari bawaye atau 5 hal yang mesti dikembangkan selanjutnya adalah 5 indria atau panjindria, yaitu keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan juga kebijaksanaan. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika disebutkan Pancasangatigo, bahwa seorang biku harus mengatasi 5 ikatan, yang dimaksud dengan 5 ikatan itu tidak lain adalah ikatan yang berkenaan dengan raga. Nafsu ragawi ini lebih mengacu kepada loba keserakahan. Ikatan yang muncul dari keserakahan. Yang kedua adalah ikatan yang muncul karena kebencian. Yang ketiga adalah ikatan yang muncul karena ketidaktahuan, kebodohan atau moha. Moha sangga. Yang keempat adalah ikatan yang berkenaan dengan mana, tadi pembandingan. Jadi membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, sehingga melihat ada self, ada diri, baik di sini maupun di orang lain, itu juga bagian dari ikatan. Dan yang kelima adalah disebut didik, atau ikatan yang muncul karena pandangan, terutama adalah pandangan-pandangan yang salah, yang tidak benar, yang bermanfaat. Pandangan tentang keberadaan adanya diri, tentang ada sesuatu yang kekal, tentang ada sesuatu yang sebenarnya duka, tapi dilihat sebagai suka, kebahagiaan. Nah, pandangan-pandangan yang seperti ini juga menjadi ikatan bagi seseorang. Dan ketika seorang biku atau siapapun praktisi yang telah mengatasi 5 jenis ikatan tersebut, maka dia dikatakan seseorang yang telah menyeberangi banjir. Nah, menyeberangi banjir di sini atau disebut ogatino, yang telah menyeberangi banjir, itu tentu bukan banjir yang sifatnya adalah material. Ini lebih kepada mengacu kepada banjir yang sifatnya batiniah. Ini banjir kotoran batin. Maka biasanya di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, ketika berbicara tentang banjir, itu biasanya mengacu kepada 4 jenis banjir. Yaitu yang pertama adalah kamoga, atau banjir kesenangan indrawi. Jadi ketika seseorang hidupnya hanya untuk mengejar berbagai macam kesenangan indrawi, mengejar berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang muncul karena mata, karena telinga, karena hidung, karena lidah, karena jasmani, dan juga pikiran-pikiran yang sifatnya adalah indrawi, ketika hidupnya hanya untuk mengejar semua itu, maka dia seperti orang yang terkena banjir. Banjir karena kesenangan indrawi. Nah, ini adalah sebenarnya sebab dari penderitaan. Mengapa seorang praktisi ajaran Buddha harus mampu suatu saat mengatasi, menyeberangi banjir. Artinya ketika seseorang hidupnya untuk bersenang-senang, itu adalah bagaimana seseorang terus terperangkap di dalam banjir, terutama adalah terperangkap di dalam tumimba lahir. Tidak ada akhir dari kelahiran ketika terus diperangkap oleh banjir kesenangan indrawi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah bawoga atau banjir kemenjadian. Ini mengacu kepada bagaimana seseorang ini terus terperangkap, terseret, tenggelam di dalam banjir untuk mempertahankan diri, untuk terus menjadi di dalam sebuah keberadaan.
atau apakah ingin terus bertahan sebagai, katakan, hidup di alam indrawi, atau punya keinginan dan kemudian ingin bertahan di dalam kehidupan di alam Brahma, atau punya keinginan dan ingin bertahan untuk hidup di alam arupa Brahma. Ketika ada keinginan-keinginan demikian, maka dia dikatakan banjir atau terseret, tenggelam di dalam banjir kemenjadian atau bawoga. Dan ini adalah juga sebab mengapa sulit untuk bisa terbebaskan. Dan kemudian adalah banjir pandangan di doga, yaitu berbagai macam pandangan, utamanya pandangan-pandangan yang salah, yang terus membuat seseorang berputar-putar di alam tumimba lahir, pandangan-pandangan yang terus memperangkap seseorang, menyeret seseorang, trapping seseorang untuk terus terseret, tenggelam, tidak bisa lepas dari tumimba lahir, itu disebut sebagai didoga, banjir pandangan. Dan yang keempat adalah banjir ketidaktahuan atau avijja. Jadi banjir yaitu tenggelam, terseret oleh banjir karena tidak tahu tentang utamanya 4 kebenaran mulia. Nah, banjir-banjir ini akan dapat diatasi, seseorang bisa menyeberangi kalau seseorang telah terbebas dari 5 jenis ikatan, yaitu ikatan yang muncul karena nafsu ragawi, karena kebencian, karena kebodohan, karena pembandingan, karena pandangan, dan maka kemudian ia bisa menyeberangi banjir. Dan tentunya itu semua terjadi kalau seseorang mengembangkan pancindriya, 5 indriya, punya keyakinan, punya semangat, punya perhatian, punya konsentrasi, punya kebijaksanaan, sehingga semua belenggu pun, belenggu yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan, entah belenggu bawah atau belenggu atas, yang kesemuanya terdiri dari 10, itu bisa dihancurkan. Itulah maksud dari khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa yang datang kepada beliau mengucapkan sebuah syair yang isinya pertanyaan tentang berapa yang harus dipotong, berapa yang harus ditinggalkan, berapa yang mesti dikembangkan, berapa ikatan yang mesti diatasi sehingga seorang biku utamanya disebut sebagai yang telah menyeberangi banjir. Dan itu semua dijawab oleh Sang Buddha dengan juga menggunakan sebuah riddle yang akan menjadi jelas ketika kita, yaitu melihat apa yang disampaikan oleh para sesepuh, para tera, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dan semua menjadi terang, menjadi jelas. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang disampaikan kali ini membawa kepada pemahaman yang benar, membawa kepada pengetahuan yang benar berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua bertumbuh dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.